Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Firdausyah. Salam kenal dari saya untuk kalian. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di masa pandemi saat ini, walaupun kita hanya bertemu secara tatap maya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yuk kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Sebelumnya, kita harus tahu nih, apa sih ketimpangan global itu? Ketimpangan global adalah ketimpangan sumber daya dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Keadaan ini menimbulkan tantangan terbesar, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Contoh ketimpangan global adalah kemiskinan dan kondisi pendidikan yang kurang bagus dikarenakan pemerintah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam hal pendidikan. Dan semakin banyaknya jumlah penduduk yang membuat banyak orang menganggur sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Selanjutnya, ada 7 teori ketimpangan global, yaitu 1. Teori kolonialisme, 2. Teori sistem dunia, ketiga, teori ketergantungan atau dependensi, keempat, ada pendekatan struktural, kelima, teori fungsionalis, keenam, teori konflik, dan ketujuh ada teori pertumbuhan neoklasik. Yang pertama ada teori kolonialisme. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat. Kemudian, digunakan untuk menyerbu yang lemah untuk dijadikan kolonial. Maksud kolonialisme di sini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa demi keuntungan negara kapitalis atau induk. Yang kedua ada teori sistem dunia. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Dia menganalisa bagaimana industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti, negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi dan mendominasi negara yang lemah, negara semi-periferi, negara yang bergantung pada perdagangan negara inti, dan ada negara periferi, negara pinggiran. Globalisasi kapitalisme di sini berkembang dengan cepat dan diterima oleh negara-negara di sekelilingnya. Mereka saling terkait dan saling mempengaruhi dalam hal produksi dan perdagangan. Misalnya, yang terjadi di Meksiko dan Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada teori ketergantungan atau dependensi. Menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Yang keempat ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan kebergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat oleh Amerika, Inggris, atau Moskow. Lalu yang kelima ada teori fungsionalis. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat adalah sebagai berikut. Masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisinya terisi. Beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi. Untuk memotivasi orang yang berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar. Yang keenam ada teori konflik. Teori ini melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dan kekuatan atau power yang mendominasi kelompok yang kurang kuat. Mereka percaya bahwa kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat.
Karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang yang tak berdaya untuk mempertahankan status. Marx adalah tokoh konflik pertama yang memandang bahwa kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Ia menganggap bahwa individu yang mempunyai tenaga atau kaum borjuis yang mampu menguasai alat produksi. Yang terakhir ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dilahirkan oleh Douglas C. North yang memunculkan prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional di suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah. Teori neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan. Hal ini berakibat modal dan tenaga kerja meluas. Namun, apabila proses pembangunan tersebut berlanjut dengan baiknya saran dan prasarana komunikasi, mobilitas modal dan tenaga kerja semakin lancar.